Menurut saya malpraktek itu juga sebenarnya bisa terjadi pada, ilmu-ilmu pekerja sosial, karena kan berhubungan dengan manusia. Talks from get plastic to get everything. Halo teman-teman, selamat siang. Kembali lagi di podcastnya Get Plastic, Get the Talk from Get Plastic to Get Everything. Selamat siang Mbak Nike. Siang Iva. Hari ini podcastnya Get Plastic ini kedatangan tamu yang aku punya cukup banyak pertanyaan. Aku punya cukup banyak hal yang aku harap dari sini juga ceritanya Mbak Nike bisa dibagikan juga nanti ke teman-teman yang dengar podcastnya gitu. Oke. Mulai Nah. ya. Ya, Baru pertama nih podcast nih. Iya, ini pertama kali Mbak Nike podcast. Iya. Pertama kali. Dulu mah zaman itu apa ya? Podcast ini kan kata baru ya istilahnya. Dulu pernah wawancara RRI, itu podcast nggak sih? Kalau itu dia tampilnya di mana tuh? Iya, ya RRI radio lah. Di radio. Kalau Tapi di kan memang berhadapan gini juga. Oh iya sih, mungkin ya, ini istilah baru. Iya, istilah ngerti baru masuk sih. podcast apa enggak tahu juga sih. Kalau di radio, aku juga kurang tahu istilahnya ya. Cuman ya aku paham lah yang dimaksud sama Mbak Nike. Jadi ini ternyata pertama kali podcastnya Mbak Nike ya untuk tampil di YouTube. Sebelumnya belum pernah berarti di YouTube. Ini pertama kali berarti. Berarti ini saya harus bersyukur ya karena pertama kali nih balik ke podcast terus di podcastnya Get Plastic gitu. Oke. Nah, Mbak Nike ini backgroundnya seorang dosen dan ibu rumah tangga juga ya Mbak, betul ya? Sibuk sekali ya. Working mom. Dosennya di Poltekkes. Poltekkes. Oh, Politeknik Kesejahteraan Sosial. Oh, Kalau oke. Poltekkes tuh biasanya Poltek Kesehatan. Ini Poltekkes. Oh, Poltekkes. Oke, itu koreksi yang harus ini ya. Aku betulkan ya. Karena Biasanya suka salah orang-orang. Banyak orang yang Poltek itu biasanya Politeknik Kesehatan. Poltekkes itu Politeknik Kesejahteraan. Oke, nah itu ilmu baru tuh buat aku juga gitu karena karena jarang sih jurusan kesejahteraan sosial itu cukup tidak banyak di Indonesia. Kesehatan kan banyak ya. Iya. Jadi politekniknya juga di Indonesia juga banyak kalau kesehatan. Kalau Poltekkes kesejahteraan yang bentuknya politeknik itu cuma ada di kampusku doang. Di Bandung ya Mbak, betul ya? Kalau cuma ada di Bandung aja itu karena dulu juga aku tahunya tuh dari kakak kelas aku SMA. Ada tuh yang kuliah di sana? Ya, ada yang kuliah di Poltekkes. Jadi pertama kali aku tahu kalau ada politeknik yang mereka fokus ke untuk pekerja sosial ya, pekerja sosial itu. Karena profesi pekerja sosial itu sebenarnya di Indonesia juga belum terlalu membumi. Meskipun dia udah dianggap sebagai sebuah profesi, udah ada undang-undangnya juga sekarang, tapi belum sefamiliar kayak psikolog ataupun yang lain lah. Tapi kalau misalkan di Poltekkes ini kan mereka fokusnya untuk pekerja sosial. Aku kira selama ini tuh kayak pekerja sosial itu mereka daftar aja gitu Mbak. Ternyata sebagian juga ada yang khusus tenaga profesionalnya ya. Iya, kalau di namanya kampus ya, perguruan tinggi pasti dia mencetak orang-orang yang dengan profesional yang memang artinya ilmunya udah bisa dipertanggungjawabkan. Padahal secara basic keilmuan sebenarnya menjadi pekerja sosial itu ya sebenarnya hidup di masyarakat gitu kan ya. Tapi dalam konteks keilmuan dia menjadi sebuah profesi karena ada hal-hal yang dipertanggungjawabkan dalam konteks keilmuan. Itu kayak ini ya, kayak dokter gigi sama tukang gigi gitu. Iya. Kalau dokter gigi kan mereka sekolah, mereka tahu ilmunya, jadi nggak asal aja orang pasang gigi gitu kan. Kalau saya sering bilang ke mahasiswa saya kalau misalnya di kelas gitu ya, kalau misalnya di ilmu kedokteran itu ada malpraktek kan ya. Iya, betul.
mana kesalahan treatment, kesalahan diagnosa, kesalahan untuk mengambil tindakan gitu kan, karena berhubungan dengan penyakit yang dialami manusia. Nah, menurut saya malpraktek itu juga sebenarnya bisa terjadi pada ilmu-ilmu pekerja sosial. Karena kan berhubungan dengan manusia, Betul, ya betul. kan? Makanya ada hal yang dipertanggungjawabkan di sana karena bisa saja ada kesalahan informasi, kesalahan data, kesalahan analisa, sehingga kita salah treatment nih ke masyarakat gitu loh. Karena tidak ada ilmu yang dipertanggungjawabkan. Makanya kan dalam konteks profesi itu malpraktek menurut saya juga ada gitu. Meskipun konsep ini belum terlalu seperti yang sedemikian rupa diatur malpraktek seperti yang ada di kedokteran, betul, kan ya, betul. Ada ID yang mengawasi, ada misalnya kalau terjadi malpraktek berhubungan dengan hukum, misalnya kan ya dikenain pasal apa gitu. Tapi malpraktek juga bisa terjadi kan di. Jadi itu lebih sesuatu yang bisa dibilang bias gitu ya Mbak. Kita menilainya hanya orang-orang yang mengerti yang bisa menilai kalau ini ternyata bisa dibilang malpraktik gitu karena ada kesalahan treatment misalnya di masyarakat. Iya, Peksosnya misalnya melakukan asesmennya tidak mendalam, datanya salah, tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga ketika dia melakukan nanti programnya seperti ini, intervensinya seperti ini, bisa jadi salah kan? Karena basis datanya nggak benar. Itu kan termasuk malpraktek. Salah treatment ke masyarakat itu kan juga bikin salah menyesatkan ya, masyarakat menjadi diarahkan ke hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi tujuan mereka, kebutuhannya mereka itu bisa juga. Iya sih, mereka butuhnya apa, dikasihnya apa gitu ya Mbak. Banyak contoh tapi saya nggak akan bilang di sini. Kalau bahaya. bahaya ternyata teman-teman. Mungkin kalau ada yang perlu dibahas lagi kita bahasnya di lain segmen mungkin ya Mbak. Baik. Soal Peksos. Iya, soal Peksos ya khusus gitu. Nah, ini ada hal yang menarik juga menurut aku gitu kan. Mbak Nike tuh ngajar di Bandung ya Mbak, dosen di Bandung. Berarti tinggal di Bandung ya? Oke. Tinggal di Bandung. Iya, asalnya bukan dari Bandung. Asalnya dari Padang ya Mbak? Atau dari mana nih? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, tepatnya Bukit Tinggi. Minang berarti? Enggak. Orang Minang. Orang Minang. Orang awak. Ini kalau videonya nyampe ke orang-orang Minang ya tolong ya di komen gitu ya di bawah gitu kan. Siapa tahu nanti ada orang Minang lagi yang bisa kita undang gitu. Ada. Dan Tony. Dia bukan orang Minang KW. Itu Minang KW, dia bukan orang Minang kalau dia mah. Orang Minang. Udah lama Mbak Tati di Bandung? Ke Bandung itu semenjak tahun 2002. 2002. Berarti udah berapa? 24 tahun yang lalu. Pertama kali kuliah. Lulus SMA langsung ke Bandung dan menetap di Bandung sampai tahun berapa ya? 2009 kalau nggak salah. 2009 terus habis itu ke Jakarta sebentar, berapa tahun ya? Sekitar 7, 8, 9 tahunan lah. Habis itu balik lagi ke Bandung. Karena memang menjadi dosen itu. Oh, berarti perjalanan yang cukup ini ya, cukup panjang ya. Dari Bukit Tinggi terus ke Bandung, ke Jakarta, terus habis itu di Bandung lagi. Layaknya orang Minang kan punya tradisi merantau. Oh, itu memang tradisi orang Minang? Ya kan, siapa orang Minang yang nggak merantau gitu kan? Semua yang merantau. Coba lihat rumah makan Padang di mana-mana. Di mana-mana, betul juga sih. Jadi lepas dari rumah itu udah menjadi kebiasaan orang Minang. Jadi bahkan dulu saya kalau satu sekolah itu lulus nyebutnya UAN. Ya, setelah nyebutnya ujian akhir nasional itulah, tapi saya lupa dulu istilahnya apa. Jadi lulus, habis itu satu sekolah itu berangkat semua ke Jawa. Ya, Jawa masih menjadi sentral sih, Jakarta, Jogja, dan Bandung itu menjadi destinasi untuk menyambung pendidikan. Jadi dulu kan masih yang semua pakai bus. Jadi satu sekolah itu dikoordinir sama sekolah, kita semuanya misalnya hari Kamis, Senin sampai Kamis itu UAN,
hari Jumatnya langsung berangkat, tanpa tahu lulus atau enggak, pokoknya berangkat langsung wow. ke Jawa, Jawa. ke Bandung, ada yang ke UGE, ada yang ke Jogja, ada yang ke Jakarta. Tapi paling banyak waktu angkatanku itu ke Bandung. Jadi tanpa pergi dari rumah, persiapan itu sama teman-teman dan dikoordinirnya sama sekolah. Sama sekolahan. Dan yang ngurusin kita, nah karena sistemnya juga udah bagus ya, karena ya merantau udah menjadi tradisi, menjadi kebiasaan, jadi sistemnya juga udah kebangun. Jadi sampai di Bandung itu yang ngurusin kita adalah alumni. Alumninya juga terkoordinir. Jadi siapa nih yang ngurusin anak ini. Kalau sebelum mereka dapat kosan itu ditampungnya, dicariin kosannya, diantarin bagaimana jalan pergi ke tempat bimbel itu sama alumni. Wow. Gitu. Keren sih, keren banget. Karena itu nggak ada di Jawa ya. Kalau di Jawa kita naik bus satu sekolah cuma study tour. Study tour. Kalau misalkan untuk kuliah biasanya ya ada sama temen tapi bukan di koordinasi sekolah. Kayak kita cuma sama teman mau daftar kuliah kemana, biasanya cuma berapa orang gitu. Ini benar-benar dikoordinir sama sekolah. Jadi berapa bus, bahkan bisa 5 bus, 7 bus itu berangkat semua diurus sama alumni. Terus dalam persiapan kita bimbel mau SNMPTN, SPMB dulu. SBNPTN. Ya, dulu SPMB kalau pas saya. Yang persiapan untuk masuk perguruan tinggi. Nah, itu di Bandung atau enggak di Jogja, ada yang di Jakarta juga, itu persiapan untuk SPMB. Nah, lulus itu kan belum tahu ya, ijazah itu juga yang ngurusin guru. Kalau nanti kan perlu ada tanda tangan ijazah, nah itu guru yang nganterin ke Bandung. Wow. Jadi tanda tangannya dikoordinir juga di Bandung. Wow. Jadi kita nggak harus pulang. Wow. Ya, jadi emang sudah sangat terkoordinir. Iya. Karena mungkin Jawa masih menjadi sentral untuk melanjutkan pendidikan, merantau, pengalaman dan lain-lain. Wow, tapi itu sesuatu yang menarik banget sih karena ternyata ada ya gitu. Cuman kayak sekarang udah nggak sebegitunya. Oh, sekarang udah berbeda ya? Ya, karena kalau dulu dikoordinir sekolah, mobil pun juga dikoordinir sekolah, bus ya. Sekarang kan karena mungkin dulu naik pesawat tuh mahal ya. Nah, sekarang semua udah pada naik pesawat. Terus mungkin kemampuan atau pesawat yang murah saya nggak tahu juga waktu saya dulu emang semahal apa sih pesawat gitu. Nah, sekarang ngurusin sendiri. Tapi yang gurunya ngurusin ijazah sampai datang ke Bandung itu masih sampai sekarang masih. Tapi yang alumni ngurusin nggak sampai semasif dulu. Jadi mungkin karena sekarang teknologi informasi juga sudah mulai berkembang betul. Kosan gimana bisa dicari sama anaknya sebelum dia berangkat ke Bandung. Betul, bahkan udah datang, udah tinggal tempatin juga bisa gitu. Kalau dulu kita harus datang dari satu rumah ke satu rumah ya, Mbak. Harus kuat jaringan sosialnya, modal sosialnya. Kalau kuper sama alumni gitu kan ya susah lah di Bandung. Iya, mau nanya juga kalau ada cerita. Susah. Tapi itu mempengaruhi ini nggak, Mbak? Ada culture shock nggak ketika akhirnya pertama kali datang ke Bandung gitu? Pasti agak banyak berbeda ya antara cara hidup di mana, cara hidup karena saya dari lahir besar sampai SMA kan di Bukit Tinggi, kota kecil sebenarnya, dan saya tinggal juga di desa, terus pindah ke Bandung kota Dago gitu kan ya, kan agak berbeda lah cara hidupnya, mulai lepas dari rumah, mulai tidak dibantuin urusan keseharian oleh orang tua, jauh dari orang, banyak lah drama-dramanya, tapi ya terlewati. Sampai sekarang masih di Bandung ya buktinya, masih di Bandung. Beranak pinak di Bandung, tapi sama orang Bandung. Sama orang Jawa tuh menarik sekali ya, dari Minang ke Bandung tapi ketemunya sama orang Jawa. Jodoh tuh emang nggak ketebak gitu ya, Mbak ya? Jorok ya katanya ya, ketemu di mana aja gitu. Iya, ketemu di mana aja, benar, nggak direncanakan, kita nggak tahu, tahu-tahu ketemu
ketemu aja kita sama orang Jawa kan. Terus itu di rumah gimana, Mbak, perbedaan antara si orang Minang dan orang Jawa tapi ada di Sunda ini? Oh, kalau misalnya ketemu pasangan sih sebenarnya setelah saya apa ya, udah mandiri lah tinggal di Bandung, udah ketemu dengan orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda gitu kan. Karena Bandung kan jadi pusat apa ya, tempat orang melanjutkan pendidikan gitu kan, sekolah gitu kan, ada yang dari Makassar, ada yang dari Jakarta. Jadi kan udah punya pengalaman ketemu dengan orang-orang yang bukan orang Minang lagi gitu ya. Kalau dulu tuh pas zaman di Bandung ngomong apa kayak logat bahasa Indonesia, logat Minang, soalnya tuh diketawain gitu. Ada begitunya. Iya, masih ada yang kayak gitu ya. Terus kalau misalnya lihat kulturnya orang di Bandung, misalnya apa kalau ada pesta nikahan di sana dan di Bandung dengan yang di mana di Bukit Tinggi beda ya, ada culture shock itu. Terus, tapi seiring berjalannya waktu kuliah, ketemu dengan teman-teman yang memang bukan orang Bandung saja, tapi juga dengan orang-orang dari belahan bumi Indonesia yang mana juga gitu ya. Jadi ketika ketemu sama pasangan ya udah ya kemampuan untuk berteman, beradaptasi, berhubungan dengan orang latar belakang budaya berbeda itu udah enggak, yang jalanin aja sih sebenarnya. Berarti udah ketika ketemu sama orang Jawa udah nggak kaget ya, Mbak? Enggak terlalu sih, kaget dikit-dikit lah. Enggak yang aduh kalau ternyata kayak gini, nggak sampai kayak gitu ya ternyata. Itu aman, masih aman berarti lah ya. Terus anak akhirnya di rumah ini nggak, Pak, ada apa namanya, ada dinamikanya nggak mendidik ketika dengan budaya Minang bertemu sama budaya Jawa, membesarkan anak di Bandung tuh agak struggling atau ya oke-oke aja lah? Kalau saya merasa diri saya untuk bisa beradaptasi dengan sebuah budaya tertentu itu enggak terlalu sulit sebenarnya. Merasa ya, menilai diri sendiri rasanya enggak terlalu sulit. Tapi kalau misalnya berbahasa itu saya punya kemampuan untuk berbahasa baru itu kayaknya punya kekurangan di sana. Enggak jago. Berapa? Dari tahun 2002 tinggal di Bandung sampai sekarang berbahasa Sunda enggak bisa. Ngerti masih dikit-dikit. Kalau bisa dibilang kemampuan Sundanya masih sekitar di bawah 50%. Dengan waktu yang cukup lama ya, 23 tahun kan. 24 tahun ya. Makanya enggak, sebenarnya kemampuan berbahasanya kurang. Nah, yang lebih banyaknya di rumah berbahasa Indonesia, termasuk anak-anak menjadi miris juga sih sebenarnya, karena apa ya, kayak orang Minang, suami orang Jawa, tinggal di Bandung, kultur di rumah juga sangat general Indonesia sekali. Anak saya nggak bisa berbahasa Minang, kayaknya juga nggak berbahasa Jawa, terus berbahasa Sunda juga enggak. Gitu kan. Ya udah bahasa Indonesia aja. Jadi hilang gitu kan. Meskipun mungkin mereka cukup familiar ya kalau misalnya saya ngobrol dengan adik, dengan kakak, dengan orang tua berbahasa Minang, tapi mereka bukan penutur bahasa Minang yang baik juga gitu. Karena sehari-harinya lebih banyak berbahasa Indonesia. Umur berapa, Mbak, anaknya? Umur 8 sama 6 tahun. 8 sama 6 tahun. Cuma yang besar karena agak baik ya ngerekamnya. Jadi mengerti bahasa Minangnya agak lebih oke. Oh, jadi mungkin bisa jadi nanti ketika besar mungkin nyerap bahasanya bisa kali ya, semoga ya. Kalau sekarang kalau berbahasa itu kan sebenarnya ini ya, kita harus ada di masyarakatnya gitu. Iya, betul. Yang lebih baiknya, meskipun diri saya juga nggak seperti itu, ada di masyarakat Sunda, tetapi ternyata nggak bisa. Tapi kan kemampuan bahasa yang lebih baik itu kalau misalnya kita terjun berbaur di masyarakatnya. Nggak tahu ya si yang besar Nare bisa apa enggak. Kalau saya tuh biasanya logatnya aja yang nyampur. Logat? Iya, nggak berubah tapi malah nyampur. Jadi akhirnya ketika Ibu bapak emang orang mana? Orang Jawa semua.
dua-duanya? Iya, orang Di Jawa rumah sana, bahasa? Jawa Timur, di rumah pakai bahasa Jawa sama bahasa Indonesia. Tapi ketika Oh. ke satu daerah tertentu itu cenderung nyerap logatnya biasanya. Jadi Masih ada kadang medok-medoknya gitu iya ya? masih ada tapi udah nyampur gitu. Makanya kalau kadang ada orang nanya aslinya mana, terus aku jawab asli dari sini gitu. Beberapa orang yang tahu agak kaget, kayaknya orang Nggak situ logatnya kelihatan. nggak kayak gini gitu. Ya Tapi udah bahasa nyampur. Jawa aslinya, kata-katanya ngerti? Ngerti kalau Ngomong Jawanya bisa? bisa. Oh. Cuman memang karena ada keluarga yang memang dari luar Jawa juga, sempat lama di luar Jawa, jadi ya mau tidak mau kita di rumah pakai bahasa Indonesia juga sih. Iya Karena ya. iya, Miris ya bahasa sebenarnya gitu, tidak mewariskan satu identitas orang tua gitu kan, menurut saya aduh jadi harusnya anak saya menjadi kaya akan identitas tapi malah tidak gitu. Ya semoga nanti ketika mereka dewasa mereka bisa lah Bisa gitu. aja. Mengimplementasikan itu sendirilah secara mandiri gitu. Nah, ini udah ini ya. Kemana-mana. Iya, udah cukup panjang dan kemana-mana ini kan. Dari berbagai budaya nih, Mbak Nika. Dari berbagai budaya yang Mbak Nika tahu, Mbak Nika kenal gitu. Itu mempengaruhi nggak sih cara Mbak Nika melihat Indonesia gitu secara keseluruhan? Kalau bilang cinta Indonesia ya cinta lah ya. Di sini kita hidup, di sini kita makan, berkembang, tumbuh gitu kan ya. Saya nggak mengklaim diri saya nasionalis banget, nggak sebegitunya. Cuman nggak tahu ya, kadang jadi gini, saya dulu kuliah di antropologi. Ketika kuliah dan lulus itu kerja di sebuah NGO yang isunya soal isu keberagaman di Indonesia. Indonesia kan beragam banget Iya, gitu ya, betul. tapi ternyata dengan keragaman itu masalah diskriminasi, masalah intoleransi itu banyak terjadi kan ya. Ternyata kita nggak siap untuk hidup berdampingan karena tuh terjadi banyak konflik antara suku, konflik tarung antar kampung gitu. Nah itu kan masih banyak terjadi. Belum lagi diskriminasi yang sifatnya juga masih mengakar di Indonesia gitu. Nah dulu tuh kerjanya di NGO yang mengurusi isu tersebut sehingga mempelajari keindonesiaannya juga serta merta berjalan kan ya. Nah ternyata begini ya Indonesia diurusin. Kita berbeda itu ternyata cuman permukaannya aja gitu ya. Cuman melihat estetiknya aja, kebanggaan terhadap keragaman kita yang berbagai suku, ras, tarian, rumah adat dan segala warna-warninya itulah. Tapi ternyata ada banyak persoalan keberagaman itu yang terjadi kan. Nah itu yang kemarin yang dulu saya pernah terlibat di NGO itu dan itu cukup menjadi perhatian sampai saat ini meskipun nggak lagi aktif di isu tersebut. Nah dari situ juga jadi meskipun melihat ada persoalan bukan menjadi lihat skeptis bahkan menjadi tidak suka sama Indonesia gitu loh ya. Kadang saya kalau misalnya ini nggak tahu ya lebay apa enggak ya, kadang lagu Indonesia aja di beberapa saat di beberapa momen kadang saya bisa nangis gitu ya. Lagu Indonesia Raya. Bener. Wow. Ya karena sebegitu taunya ternyata Indonesia Raya nih, Raya itu kan besar dan segala macam, tapi ternyata masyarakat kita, keragaman kita itu terlukai gitu loh dengan keindahan yang kita bilang bangsa yang besar, bangsa yang beragam, bangsa yang indah, bangsa yang ramah gitu kan. Kita membanggakan diri kita dengan kita Indonesia tuh banyak suku, Indonesia tuh beragam dan lain sebagainya. Nah mungkin karena agak cukup tahu dalam persoalan yang terjadi bagi persoalan keberagaman itu kan
lagu Indonesia aja saya bisa nangis. Terus sering juga kalau sangat suka lagu Syukur. Tahu nggak lagu Udah Syukur? tahu. Dari hatiku. Nah, itu juga kadang juga bisa sangat tersentuh gitu. Nah, tapi ya nggak tahu ya nasionalis apa enggak, tapi kan nggak bisa diukur dari sana Iya, ya. Tapi sebegitu dalamnya bisa memaknai lagu Indonesia Raya. Tapi setelah berproses dengan NGO itu gitu ya. Karena dulu kalau Indonesia Raya banyaknya ketika upacara kan ya. Iya, biasanya Ya, kita hanya nyanyi itu pas sebagai upacara doang. seremonial. Iya, jadi Seremonial tiap Senin. jadi orang tuh nyanyiin itu bukan menghayati lagi, lebih ke karena keharusan ya. Iya. Karena lagi upacara harus nyanyi itu, ya udah mau tidak mau kan nyanyi gitu. Nggak banyak yang akhirnya mereka meresapi benar gitu lagu itu. Kalau aku sendiri karena background ayah guru ya, guru SD gitu. Jadi memang dari kecil tuh aku lebih banyak tuh dikenalkan sama lagu anak-anak dan lagu nasional. Jadi ada beberapa lagu nasional juga yang kadang kalau aku lagi entah kenapa aku akan dengerin itu gitu. Okay. Mungkin masih melekat aja sih. Tapi Indonesia Raya bukan jadi satu playlist yang ada di handphoneku juga sih. Gitu ya. Kalau ada momen-momen lagu Indonesia Raya bisa sedalam itu. Kalau aku Indonesia Pusaka sih, Mbak. Indonesia Pusaka Iya, ya. Indonesia Pusaka tuh kalau gimana sih Indonesia Pusaka? Aduh, karena tiba-tiba ini Indonesia Pusaka tuh Indonesia tanah beta, bukan? Pusaka bener gak sih? Ya. Itu lagu kalau mau TVRI mau habis gak sih siarannya? Oh ya, zaman saya dulu kayaknya sama gak? Iya, aku kayaknya udah nggak ngalamin nonton TVRI deh kayaknya. Nontonnya udah kartun-kartun yang zaman sekarang kayaknya. Gambar-gambar keindahan Indonesia itu ya. Kalau nggak salah ya, dulu tuh lagunya itu. Tapi nggak tahu itu judulnya Indonesia Pusaka apa. Aku kadang tuh ingat lagunya, lupa judulnya kadang tuh gitu, Mbak. Ya kalau nggak salah itu sih. Itu masih itu sih, masih sering aku dengerin kadang-kadang kalau untuk tadi momen-momen tertentu gitu. Soal kecintaan. Munculnya dari sana. Ada ini nggak dari semua budaya yang pernah dilihat itu ada perbedaan nggak dalam melihat? Akhirnya sebelum itu melihatnya seperti apa, setelahnya melihatnya seperti apa? Berarti bermula dari ketika di NGO itu ya. Dari sana ya. Akhirnya apa ya? Punya kebanggaan menjadi punya identitas yang cukup kuat gitu ya. Saya kan lahir dari bapak ibu yang memang Minang apa kata orang Minang tulen gitu ya, nggak ada campurannya gitu ya. Dan dulu Pure Minang gitu ya. Pure banget gitu kan. Bapak ibu saya tuh nikah pokoknya dia satu kampung. Ya benar-benar nggak ada campuran apa. Kayak anak saya gitu ya. Campuran bapaknya Jawa, ibunya Minang. Jadi saya benar-benar lahir di bapak ibu Minang, keluarga Minang dan kultur yang juga sangat masih cukup kuat Minangnya. Nah, dulu itu tinggal di Rumah Gadang. Tahu Rumah Gadang? Rumah tradisionalnya Sumatera Barat. Orang Minang tuh tinggalnya di sana dengan keluarga luas, keluarga matrilineal, keluarga garis keturunan ibu. Gitu ya. Cuman kan sekarang banyak rumah gadang sudah ditinggalkan. Yang mana keluar bapak ibu saya juga akhirnya mengadopsi cara hidup pola menetapnya orang Jawa. Kalau dibilang keluarga di Minang itu sebenarnya bukan bapak ibu anak seperti khasnya masyarakat Jawa ya, keluarga inti. Tapi kan yang disebut dengan keluarga itu adalah keluarga yang ada di rumah gadang, keluarga yang garis keturunan ibu. Itu jadi satu entitas keluarga. Cuman kan entah karena siaran TV, kemudian adopsi cara hidup orang Jawa, menetap orang Jawa itu juga terjadi di Minang. Rumah gadang mulai ditinggalkan, orang yang menikah, bapak suami istri yang menikah, terus kemudian mulai menetap dengan bikin rumah sendiri dengan anak-anaknya. Gitu. Nah ini yang saya bersyukur pernah punya pengalaman menjadi orang Minang yang sesungguhnya. Iya, ngalamin banget itu ya, masih ngalamin banget. Itu
mirip sama kayak di Bali. Kalau di Bali, bedanya mungkin ada episode yang nanti bisa aku tampilin ya, itu episode aku ngobrol sama Mbak Ayu tentang Bali juga itu. Jadi kalau di Bali itu kan kita tahu khas banget ya, rumah Bali itu kan khas banget bentuknya, arsiteknya itu. Terus kata Mbak Ayu itu memang ciri khasnya gitu. Tiap-tiap bangunan itu mereka punya, kegunaannya sendiri. Terus nggak bisa sembarangan gitu kan untuk bangunnya. Tapi ternyata seiring ke sini juga itu udah mulai ditinggalkan. Oh, udah berubah juga di Bali? Ada mulai perubahan. Jadi orang-orang lebih memilih tipe-tipe rumah yang minimalis, rumah-rumah yang Tapi kan mereka masih tinggal dengan keluarga luas kan ya? kalau itu masih, Masih. cuman, ada perubahan di arsitektur rumahnya aja gitu. Tapi kan itu sesuatu yang sayang banget juga kan gitu, karena Bener. ketika kita ke Bali kita mengenalnya rumah adat Bali gitu. Mungkin sama juga kayak kita ke Padang juga kita mengenal rumah Sama, gadang itu kan, oh rumah gadang tuh harusnya kayak gini gitu kan. Iya. Saya dulu pengalaman hidup, di rumah gadang dengan ibu bapak, terus ya kamar-kamar yang lain tuh ya, garis keturunan ibu, misalnya tante Iya iya. atau, kakak ibu yang perempuan gitu, atau enggak sepupu dia yang perempuan kalau Iya masih iya. tinggal di sana gitu kan. Diurusin sama om, mama kita nyebutnya. Ya kayak gitu dulu, pola menetapnya. Sekarang kan enggak. Nah, terus berganti merasakan perubahan itu ketika orang tua saya juga, membuat rumah sendiri dan anak-anaknya juga diboyong. Pernah punya pengalaman hidup di rumah gadang itu menurut saya tuh berharga banget. Itu Karena mahal. iya mahal banget. Daripada anak-anak yang mungkin tidak pernah mengalami hal yang itu, mungkin dia hanya, paham dari cerita orang tua, ya nggak? Dari sekolah. Iya, mereka pernah punya tradisi yang tapi nggak dirasakan. iya, mereka nggak relate gitu ya kalau anak sekarang bilangnya, "Wah, aku nggak relate lagi," Nah, gitu. tapi kebayang nggak sih globalisasi itu, sesuatu yang nggak bisa dihindarin gitu Iya, kan ya. betul. Perubahan itu, nggak sesuatu yang nggak bisa dihindari. Akhirnya lama-lama cara hidup, identitas kita ya hilang Harus ikut gitu kan. menyesuaikan gitu. Hanya jadi nostalgia, hanya jadi cerita sekarang. Sama kayak dulu aku sekolah baca buku sejarah kan, Ya udah udah nggak ikut merasakan dulu, oh kita dulu punya yang kayak gini ya, sekarang gimana udah nggak ada kayak gitu. Mungkin nanti, kalau aku punya anak, anakku juga akan kayak gitu akan juga. cerita aja. Iya, akan cerita aja, "Oh ya ternyata dulu ada kayak gitu Bu," gitu sih. Nah itu cukup sedih sih ya. Banyak budaya yang akhirnya ditinggalkan, mungkin nggak ada penerusnya. Iya, perubahan itu ya. Iya, Kayak betul. misalnya dulu kalau di rumah gadang tuh kan kita, kita nyebutnya tabe. Tabe itu, tempat cuci-cuci, mandi dan segala macam itu ada satu sumber mata air bareng-bareng lah. Di Jawa mungkin juga masih ada ya Di kayak gitu ya? Jawa mungkin namanya ini Mbak, kalau aku dari Jawa Timur ya, kalau di Jawa aku mengenalnya sendang dia namanya. Sendang. Ya bareng-bareng Jadi dia kan urusan aliran sungai gitu, terus kita bikin kayak tembok gitu di dalamnya. Iya Kita benar, sama. bareng-bareng Di sana gitu. tuh juga seperti itu. Jadi nggak ada di setiap rumah itu punya kamar mandi, toilet Iya, enggak. enggak. Tapi urusannya ya komunal. Jadi satu di situ. Iya, gitu. Akhirnya kita jadi akrab sama tetangganya, jadi dekat. Tapi kan kalau dengan itu kalau misalnya dipikir lagi itu cara kita menjaga sumber mata air kita. Iya enggak sih? Kalau udah ditinggalkan siapa yang akan peduli urusan-urusan yang sifatnya diurusi secara komunal gitu kan. Ya sekarang setiap rumah bahkan jangankan satu rumah Satu punya satu kamar mandi, bahkan di kamar pun juga harus ada toilet khusus. Kalau sekarang tuh rumah bukan lagi berapa kamar, ini ada kamar mandi nggak? Jadi ada berapa kamar mandi. Sekarang udah kayak gitu lagi konsepnya. Karena hal-hal yang sifatnya komunal itu semakin ditinggalkan ya. Semua serba individu sekarang. Iya. Susah sih, apalagi kalau kita ngadepinnya generasi-generasiku mungkin ya, di Gen Z itu, kayak kita lebih ke ya yang teman-teman aja, yang ini aja gitu, nggak terus meluas kayak yang dulu gitu. Jadi banyak aku menemukan juga banyak komunitas yang akhirnya mereka berusaha untuk menghidupkan
hal-hal itu kembali gitu, kayak permainan tradisional di mana kita harus kumpul, ketemu Tapi kan supaya jadi hanya sebuah nostalgia, jadi sebuah hal yang perlu dipelajari, menjadi sebuah, memori yang dibangkitkan. Tapi kalau dulu itu menjadi bagian dari Bener. kehidupan kita Bener. kan. Rutinitas ya, jadi rutinitas kita Ya, tapi ada sehari-hari. upaya kayak gitu ya perlu diapresiasi juga ya daripada memang benar-benar hilang gitu ya. Hanya nanti dibaca dari buku, sejarah, ataupun dari cerita-cerita, Iya. dari film dokumenter atau apa. Betul. Dari banyak, kebudayaan-kebudayaan tuh ada hal yang menarik nggak sih, Mbak? Yang selalu setiap kali menemukan satu kebudayaan baru tuh, itu yang dicari gitu. Oh, Kan banyak tuh pasti hal-hal dari satu budaya nih ada banyak, ada bahasa, ada mungkin rumah. kalau bahasa sih udah pasti ya agak skip dikit gitu loh ya, karena kemampuan berbahasanya tidak baik banget gitu kemampuan untuk menghadapi. Saya tuh punya ketertarikan terhadap kain Nusantara. Tapi lebih spesifiknya ini tenun. Kain Tapi kan tenun? karena kan kain Indonesia tuh banyak ya. Iya. Coba apa aja? Kalau yang aku tahu nih ya, kalau yang aku tahu tuh ada ulos tuh. Terus ada tenun, ada batik. Mungkin yang paling terkenal itu ya, 3 itu yang sering dibahas. Ada lagi kan yang lain yang ya pokoknya wastra Nusantara tuh ada sulam, ada terawang, ada dengan teknik-teknik yang lain gitu kan. Betul. Kalau misalnya apa tuh? Kayak tie-dye, ikat. Oh, gitu ikat. kan Iya, juga itu entah dari itu masuknya ke batik juga gitu kan ya. Tapi kan dia punya teknik tersendiri juga. Terawang itu yang cabut benang, bolong-bolong itu dari Gorontalo. namanya Di terawang. Minang juga ada itu. Sulam. Kalau aku hanya mengenal batik sih, kalau secara praktek ya, kalau secara praktek aku hanya mengenal Jawa banget. Iya, Jawa banget. Kelihatan ya, kelihatan Jawa banget gitu. Taunya batik. Itu yang dikenalkan dari sekolah sih, praktek juga yang dikenalkan bikin batik dulu tuh. Karena di aku SD sih itu, aku SD jadi desa tempat aku SD itu salah satu desa yang memproduksi batik di kabupatenku. Mana sih? Di Bojonegoro, Jawa Timur. Ada khas batiknya juga ya? Iya, mereka punya batik khas, terus di sekolah pada waktu aku SD dulu itu ada tempat untuk kita belajar batiknya benar-benar yang batik tulis canting itu ya. Canting itu. Jadi aku mengenal tahu sampai cara celup, cara pewarnaan. Kalau itu sekilas ada di ingatanku sih, Mbak, karena memang diajarkan itu ya. Memang diajarkan. Jadi mulai dari kita gambar polanya, terus kita nyantingnya, habis itu pewarnaannya sampai selesai dia dijemur di lorot gitu. Nah, sampai dia selesai itu kita tahu. Yang sama air panas ya? Di lorot itu ya? Iya, betul. Itu tahu sih kalau itu. Makanya dari situ aku juga suka sama batik, tapi cuman batik aja karena emang nggak ngulik. Dan ternyata kain tuh banyak ya, kain banyak. Nah, dari sekian banyak wastranya di Indonesia, saya lebih tertariknya sama tenun. Kalau ditanya kenapa, nggak tahu kenapa gitu ya. Karena menurut saya ya lebih eksotis. Nggak tahu ya, nggak ada alasan tertentu kenapa memilih lebih tertarik sama tenun. Itu kalau kata orang berarti memang cinta. Memang cinta. Iya, memang cinta. Karena kalau cinta kita ditanya kenapa suka, nggak tahu alasannya kenapa gitu. Ya, pertama kali tuh senang tuh karena ya itu tadi waktu kerja di NGO yang isu keberagaman itu kan punya banyak jejaring masyarakat adat se-Indonesia. Nah, paling banyak itu masyarakat adat yang daerah timur gitu kan. Nah, mereka tuh biasanya kalau misalnya kita ada acara ngumpul di Jakarta atau di tempat-tempat acaranya lah, identitas paling mudah untuk menunjukkan kita siapa kan dari pakaian. Iya, betul. Kayak dari Jawa pasti pakai batik, gitu kan ya. Kalau misalnya dari mana Sumatera dia pakai songket, gitu kan, pakai ulos gitu. Nah, kalau teman-teman dari Timur itu bertenun ria lah mereka. Nah, dari semua keragaman itu nggak tahu saya lebih senang melihat mereka pakai tenun gitu. Terus suka di hadiahi juga. Tahu nggak kalau misalnya sebagai bentuk penghormatan
bentuk pertemanan, perkawanan, suka dikalungin gini. Oh, iya. Kalau misalnya kita datang ke satu daerah itu biasanya dikalungin itu ya. Mereka suka kayak gitu. Nah, itu jadi yang mana sampai sekarang tuh masih ada tenun-tenun yang dihadiahin oleh teman-teman masyarakat dari berbagai daerah yang dikasih ke saya gitu tuh masih ada. Nah, dari sana tuh baru nyari, baru mengkoleksi. Oh, koleksi juga berarti. Aku baru mau nanya tadi tuh, berarti sampai mengkoleksi. Sampai bukan hanya mengkoleksi, sampai dagang. Sampai dagang. Iya, kayaknya kita di sini bisa lihat juga sih ya. Beberapa barangnya punya Mbak Nike ini kan, kain-kainnya Mbak Nike gitu. Nah, itu sampai dulu ya memang salah satu penghasilannya dari jualan tenun. Saking kalau misalnya koleksi tenun saya di rumah, bagi saya healing saya itu kadang-kadang ya bongkar lemari, dibukain tenun-tenunnya, dilihat-lihatin gitu. Itu menurut saya tuh bahagia banget. Itu stress release-nya Release-nya bisa. Kalau cuma ngeliatnya murah stress release-nya, cuman ngoleksinya itu yang PR ya. Ya dibikin jadi bisnis dong. Oke, biar muter ya. Oke, boleh. Kalau misalnya modalin sendiri, tenun kan salah satu yang agak cukup mahal ya. Karena proses membuatnya kan tidak mudah, butuh waktu lama. Apalagi kalau udah barang koleksi gitu. Kalau udah koleksi pasti dia udah mempelajari, mendalami. Barang-barang yang dikoleksi juga barang-barang yang agak cukup unik, berbeda, susah didapat, tekniknya susah gitu lah. Dan otomatis harganya mahal. Nah, kan bervariasi ya harganya pasti gitu kan. Apa sih Mbak yang membedakan nih antara tenun satu misalkan dengan tenun yang lain, kenapa harganya yang ini bisa mahal banget, yang ini masih oke lah gitu? Rata-rata kalau secara rata-rata yang bikin dia mahal itu adalah kalau prosesnya pasti sama ya. Pewarna alam. Nah, kalau dia pewarna alam mahal. Lebih mahal lagi kalau dia pewarna alam dan benangnya itu benang pintal. Benang kapas itu dipintal gitu. Memang dia secara kain lebih kaku. Cuman mahal. Karena itu tadi ya. Karena memang sangat semakin dia tradisional, semakin dia manual ngerjainnya, pasti dia semakin mahal. Berarti bukan karena corak atau motif ya? Kalau dia corak atau motif ada ininya juga kan? Motif-motifnya. Ada motif-motif juga. Ya, yang lebih menjadi penentu adalah proses pembuatannya itu. Karena kan kalau misalnya bikin dengan pewarna toko kan lebih gampang. Iya sih. Benang toko lebih mudah, tinggal bukan dipintal kayak tinggal ya gitu. apa sih namanya digulung aja jadi satu gitu kan. Tapi ada juga, tapi yang lebih membuat faktor tenun itu mahal adalah yaitu cara pembuatannya dari sesuatu yang benar-benar semakin alami itu makin mahal ya. Tapi ada juga yang beberapa motif itu yang kalau misalnya di Jawa itu kan ada motif yang bertingkat ya, misalnya ini untuk golongan keraton gitu ya. Iya. Nggak tahu apa batik juga itu membuat mahal atau enggak. Kalau di tenun enggak sih, cuman ada memang yang motif ini dipakai buat orang bersukaria, motif ini kalau lagi kedukaan, motif ini dipakai untuk golongan raja gitu. Tapi cara pembuatannya juga sama aja. Yang buat mahal itu ada beberapa motif itu dibuatnya tidak bisa oleh generasi sekarang gitu loh. Yang membuatnya semakin susah. Si pembuatnya, penenun mama-mama penenunnya itu mungkin udah tua, nggak terwariskan gitu dia yang bisa membuat motif seperti ini. Tapi itu bisa ya Mbak dipelajari? Seandainya misalkan aku dari sana, terus aku punya nenek yang dia penenun misalkan. Bisa banget ya sebenarnya dipelajari. Tapi kalau saya mendalami tenun tapi nggak sampai yang dalam bagaimana cara membuatnya. Tahu prosesnya tapi membuatnya gila itu rumit banget. Tapi pernah nyoba? Nah, yang sulit itu bukan gininya bikin motifnya. Justru. Iya.
karena ngikat benang, ya kayak gitulah pokoknya kompleks banget Karena dan kalau di dalam bayangan aku orang tenun itu kan kita nggak bisa lihat ya. iya. Nah, Atasnya bikin tadi motifnya itu yang iya kan, susah misalkan gitu. atasnya tadi udah kita naruh kuning sama kuning di sini. Iya. Nah, bawahnya tadi terus Iya harus gimana? kemana ya? Nah, itu yang menurut saya abstrak banget tapi kok mereka bisa gitu Oh, kan. mungkin itu Itu ya, abstrak makanya banget. Bahkan sulit untuk kalau sekarang mereka bikin motif itu kan tenun ikat misalnya, diikatnya sama tali rafia yang bisa beda-beda. Tahu kan Iya. tali plastik ada Iya. yang warna merah, biru Betul, untuk betul. nandain motifnya motif kuda misalnya kan. Ini bagian kudanya, ini bagian bunganya apa, dibedain lah gitu kan talinya. Kalau nenek-nenek zaman dulu yang lebih dulu lagi itu mereka ngikatnya sama apa itu yang dari tali yang dari alam itu pokoknya apa yang nira. diserat pohon Ya, dari kan warnanya coklat semua. sama benangnya juga Saya nggak bisa bedain tapi itu jadi warnanya tuh abstrak banget tapi jadi iya sih menarik sih. itu yang mahal sih dari tenun. Kalau Daerah-daerah timur tuh banyak. terutama daerah-daerah. Tapi kalau tenun tuh dia ada di semua daerah atau cuma di beberapa daerah aja, Mbak? Sebenarnya ulos itu sebenarnya secara teknik kan menenun juga ya. Sama songket yang daerah Sumatera itu dibikinnya juga tenun gitu kan. Tapi kalau di NTT juga Papua juga punya tenun tapi tenun Papua itu bawaan dari daerah timur misionaris yang bawa ke sana gitu. Daerah Sulawesi, daerah Kalimantan juga banyak sih tenun tapi yang masih hidup dan eksis sampai sekarang itu memang banyaknya tenun NTT ya karena dipakai sehari-hari ya kan jadi dia nggak momen-momen tertentu. Kalau misalnya ke NTT sana lihat bapak-bapak itu ke ladang itu pakai kain tenun yang Kalau harganya kita ya jutaan. kayak ya ampun Pak kita sayang banget Iya, pakainya benar. gitu. Tapi kalau udah jadi baju tuh Mbak kita bisa nggak sih bedain misalkan kok ini katanya tenun katanya songket tapi murah tapi kok harusnya kan kita tahunya dia mahal gitu. Apakah udah ada cara yang modern atau ya industri ya kalau tahu ATBM tuh nggak ATBM apa tuh? alat tenun bukan mesin. Alat tenun bukan Ya mesin itu yang banyak dibikin sama orang-orang Jepara Rosso gitu ya jadi mereka tenun tapi udah semi mesin gitu loh sehingga satu lembar kain itu bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat gitu kan. Nah itu yang menjadi perhatian saya sebenarnya kalau di isu pelestarian budaya berkaitan dengan tenun ya karena jahatnya industri ini adalah mereka ambil tenun-tenun ND, tenun-tenun NTT, tenun-tenun Sumba, motifnya dibikin, dijiplak, terus kemudian diproses dengan ATBM itu tadi. Dan kemudian diklaim ini adalah tenun Sumba dan tenun Sumba saya paling murah dapat misalnya 600.000, 700.000. Nah di Troso bisa 100.000. Nah itu kan karena aku tuh pernah sekali dapat dari tante waktu tante tuh masih di Kepulauan Riau kalau nggak salah dulu itu dapat songket dapat rok songket gitu kan bagus banget gitu kan dia berkilau gitu terus aku cobalah untuk nyari gitu kan kalau misalkan pengen nyari lagi gitu rok songket terus aku lihat kok murah sih gitu padahal dulu tante berapa songket ada yang bikin itu Cina. Oh ya secara bahan sebenarnya bisa dibedakan ya. Yang murah-murah itu kan dia agak ringan gitu ya. Iya sih itu dia ya gampang ketarik benangnya dan segala macam. Songket Sumatera itu juga banyak di kebutuhan industri ya atau kebutuhan kekinian lah itu juga banyak yang diproduksi tapi tidak diproduksi sebanyak-banyaknya supaya lebih murah gitu sehingga mengurangi keaslian kain itu sendiri. Itu udah nggak nyampe 200.000 Mbak. Iya. Terus aku kan bingung mana ada songket nggak nyampe 200.000 gitu songket apa? Tapi ya kan saya kalau di Minang itu nikah kan juga pakai yang adatnya yang pakai suntiang tuh kan yang gede itu kan juga pakai songket yang bajunya
ya orang-orang sekarang tuh kalau misalnya pakaian adatnya itu juga kain-kain songket sekarang, yang menurut saya ya nggak ada bagus-bagusnya, bahannya aja nggak enak gitu, panas dan segala macam gitu. Nah, sementara, songket-songket lama itu iya ditinggalkan, akhirnya masuk di lemari. Nah, kalau kolektor yang pinter nyarinya itu tuh. Nah itu berarti koleksi juga harus pinter ya Mbak? Pintar, nyari Udah orang tahu, udah gimana. ntar tiba-tiba dibeli mahal, ternyata ketemu orang lain lah. Ini mah bukan Iya, gitu. bener, Aduh harus sakit hati tahu banget dong gitu. gitu. Saya kalau misalnya ngoleksi songket ya nyarinya ke sewa pelaminan yang di kampung-kampung, pasti mereka nggak akan pakai lagi dulu, nggak akan pakai lagi songket-songket lamanya. Nah di situ dulu. Karena ya mending kita selamatkan daripada dia hanya Iya simpan di sih, etalase jadi doang. mending kalau dia simpen terus dirawat gitu, ntar tahu-tahu disimpen makan tikus. Aduh repot juga. Bolong Iya, ya, di bisa lemari dipakai. dimakan tikus. Ya karena orang-orang sekarang juga nggak mau pakai yang kayak gitu, yang lama-lama itu, karena dianggapnya ketinggalan zaman. Tapi padahal secara Cakep banget. banget, Iya, emang bener. mahal lagi. Padahal cakep banget gitu kalau misalkan lihat ada orang-orang lagi nikah itu pakai pakaian adat kan, entah dari manapun tuh aku pasti merasa ih, keren Iya, banget ya gitu, bener. cakep banget gitu. Ya tenun sama juga seperti itu. Iya, karena prosesnya terjadi di Jawa dan yang jadi perhatian saya juga itu kayak apa itu namanya tenun yang diproduksi dengan ATBM itu masuk lagi ke pasar-pasar potensialnya di NTT. Oh, wow. Coba nanti datang kalau misalnya ada kesempatan datang ke Labuan Bajo, kan wisatawannya banyak. Iya. Yang ditawarkan di situ kalau nggak ngerti itu ya kain-kain tenun buatan Orang Jawa ATBM itu gitu. Oh, Bilangnya ini tenun wow. NTT gitu lah. Ya mereka bisa markup harga ya. Iya. Itu sih yang lebih Iya. Bahkan di Bali, mana sih di sini Gringsing. iya. Di apa nih desa apa yang ya aku pernah dengar sih ya, itu, cuman belum di sana pun kesempatan saya ke sana. menemukan tenun ATBM buatan Jawa. Karena ngerti ya. Digantung di sana ya. Iya. Ya siapa yang akan balik lagi ke prinsip ekonomi ya? Prinsip yang harga ratusan ribu Iya. orang beli, oh ini ada tenun yang lebih murah. Kita butuh untung juga, kita butuh pride juga ya. Kalau orang nggak ngerti kan pasti tenun nih orang gitu. Nah kalau yang tahu-tahu aja, itu mah bukan. Iya. Makanya yang membuat miris itu jadi banyak tenun itu kan jadi kayak kain lembaran. Banyak yang membuatnya sekarang jadi produk turunan. Ya. Entah itu dompet, tas, kombinasi baju, Iya. ya kan, macam-macam lah jadi produk turunan gitu ya. Terus ada banyak pelakunya lah yang saya tahu. Bahkan jadi souvenir misalnya isi tote bag-nya perusahaan-perusahaan besar kayak BI, bank-bank besar gitu ya, Pertamina atau apalah gitu ya, kerjasama sama mereka-mereka yang membuat produk turunan ini. Nah, karena memang dia sifatnya industri, bikin produk turunannya itu kombinasinya dengan tenun ATBM ini gitu. Terus kemudian karena nama dia besar, habis itu mengklaim bicara soal pelestarian budaya. Nah ini yang menurut saya ini kritik keras banget nih sebenarnya yang bilang ini pelestarian budaya, harus jujur sama diri sendiri. Ini malah menghancurkan budaya gitu ya. Kalau tidak memungkinin dia punya bisnis misalnya gitu ya untuk bicara konteks isunya pemberdayaan UMKM oke, gitu kan, pemberdayaan ekonomi lokal ya oke lah, tapi jangan dilekatkan dengan pelestarian budaya yang mana saya yakin banget bahwa dia paham itu, bahwa bukan dia nggak tahu gitu, dia ngerti banget. Mereka pasti ngerti banget apakah ini pelestarian budaya atau enggak, budaya yang mana gitu kan, budaya yang mana kalau mereka nggak pakai yang asli gitu kan, justru mematikan budaya yang asli kan. Ya kalau misalnya saya kebetulan memang sering jalan ke daerah NTT ya, ketemu dengan banyak para pengrajin tenun
terus, sebenarnya secara kehidupan mereka tuh, struggling banget, berada di bawah kemampuan ekonomi yang layak lah, yang menjadi penenun. Ataupun menenun dilakukan, di sela-sela waktu kosong. Misalnya kalau lagi nggak musim panen, nggak ke ladang, nggak ke itu mereka baru ke akan kebun, mereka akan menenun. Nah, segitunya mereka menghasilkan mahakarya menurut saya, tapi ya kehidupan mereka ya di bawah standar layak banget. Tapi mereka juga tahu ya Mbak pasti kalau ada oknum-oknum di luar sana yang Tahu, melakukan tapi itu. apa dayanya? Oh iya Ya kan sih. siapa yang harus menyelesaikan ini kan ya? Bukan mereka kan pastinya Iya, gitu loh. karena mereka yang orang yang terdampak. Iya, mereka yang terdampak pasti mereka juga yang harus ngurusin gitu. Itu menurut susah banget. Kadang tenun-tenun itu mereka produksi ya belum tentu selesai ada yang beli kan. Dengan harga yang misalnya 2 juta, 3 juta itu bisa dikerjakan 5 bulan, 6 bulan gitu kan ya. Dan terus kemudian jiplak. Gitu aja, iya. Dijual dengan 100.000. Dalam Siapa yang akan beli tenun sekian juta ya kan akhirnya. Nah, itu kalau bisa getok online kayaknya dia udah kayak yang Iya, benar. Jadi miris banget sih, maksud saya menjadi pelaku ekonomi itu sekarang pasti mereka akan lekatkan menambah value edit produknya, pasti akan melekatkan dengan isu-isu ya. Iya. Nah, kalau isunya itu tadi jujur lah dalam berusaha gitu ya, jangan bilang pelestarian budaya dari mana? Pernah ada satu yang kayak gitu saya komen di IG-nya dan nggak respon. Iya, soalnya mereka tahu. Yang menghancurkan mungkin menganggapnya serangan ya, atau menganggapnya kerikil. Ada satu orang siapa sih lo gitu ya. gitu nggak akan ngefek gitu. Ya itu sih, jadi miris aja sampai ya jangan sampai nanti tenun juga jadi cerita kayak tadi permainan tradisionalnya hilang gitu kan ya. Kayak yang Fungsi rumah adat yang cuman hanya jadi kita pajangan. ngomongin mainan, kita ngomongin sesuatu yang anak-anak usia mungkin seusia anaknya Mbak Nika ya, itu mempertanyakan itu apa? Iya benar. Buat apa? Buat apa? Aneh Ini gimana gitu. Padahal itu sesuatu yang ini jadi rutinitas kita sehari-hari dulu kayak gitu kan. Dari sekian banyak koleksi, ada berapa banyak Mbak koleksi? Pernah hitung nggak? Nggak ngitung sih. Nggak ngitung. Cukup banyak, cukup bertumpuk-tumpuk. Berarti itu kalau dibikin galeri udah bisa kayaknya ya? Bisa. Kalau galerinya segede gini bisa. Oh bisa kalau segede ini ya. Tapi kalau galerinya besar banget enggak lah. Saya belum sampai kolektor yang punya kemampuan ekonomi yang bagaimana banget. Ada ini nggak Mbak? Ada koleksi yang punya cerita paling berkesan atau itu paling susah dapetnya? Ini ya, saya setiap jalan itu nggak pernah yang sampai apa ya? Pergi ke sana untuk nyari tenun, berburu tenun tuh nggak pernah. Untungnya dengan pekerjaan, dengan banyaknya pekerjaan sih menghantarkan saya ke tempat-tempat yang memang memproduksi tenun. Nah, di sana baru nyempetin nyari tenun, yang bertemu dengan pengrajin dan segala macam. Jadi kalau yang sampai nyari banget ya nyempetin di wilayah aja. Pernah pernah waktu itu ke Samosir, Toba. Itu ada satu kain bagus banget menurut saya, tapi memang kain untuk kedukaan ya. Dan ya kalau kolektor kan nggak selalu harus nyari yang baru ya. Justru dia semakin ada historinya, semakin ada nilainya bagi kita yang mengkoleksi gitu. Ada satu kain yang saya beli di pasar murah cuma 120.000. Pernah ditawar 5 juta. Wow. Ya karena apa ya? Karena
ya ada ceritanya. Heeh. Gitu kan. Ceritanya inilah yang kita juga. Jadi dibilang kolektor banget, kolektor yang struggling kali ya. Apa ya? Kolektor yang kalau dibeli barangnya ya lepas. Agak nanggung gitu. Nanggung. Bukan Ya. yang nyari tapi nyempet-nyempetin nyari. Kalau lagi butuh uang ya lepas ya satu. Gitu-gitu lah. Yang susah banget sih nyari ada satu kain bagus banget pernah dipinjam pakai untuk foto. Berselang 4 tahun setelah itu dijualnya waktu itu ditawarin harga sekian, saya nggak sanggup. Waktu dipinjamin foto. Iya, Terus ya udah pakai aja buat foto. Kak, udah foto-foto. Berselang 4 tahun setelah itu ketemu lagi dengan kain itu dan alhamdulillahnya punya kemampuan Untuk uang yang cukup gitu ya udah beli aja. Itu cukup berkesan sih karena berarti masih apa ya istilahnya kalau Jodoh. iya masih jodoh gitu. Udah rezekinya gitu nggak akan kemana. Iya benar akhirnya dapat kayak gitu. Tapi nggak yang berburu juga. Nggak yang sampai nyariin ada ini di mana. Nggak, kalau misalnya yang saya nyari tenun yang susah banget gitu ya, karena bukan kolektor yang memang mengkoleksi gitu loh, tapi saya mengkoleksi itu dalam perjalanan saya ketemu dengan penenun, apa nyebutnya yang pedagang, Iya, jadi gitu-gitu lebih lah ke ya. ceritanya di baliknya ya, Mbak. Kalau yang mengkoleksi kan, saya mesti punya nih tenun dari Toraja nih, gitu kan. Saya belum punya ini nyari berburu enggak. Berarti kalau kayak gitu enggak ya, Mbak? Berarti enggak ada tenun yang kayak aduh aku belum punya lagi tenun dari sana, aku harus ke sana suatu hari. Sampai sebegitu. Oh, aku kira sampai yang Tapi kebayang ya kalau tenunnya banyak berarti perjalanannya banyak. Iya, berarti udah pernah ke mana-mana, udah pernah bertemu sama banyak sekali orang. Banyaknya NTT sih. Banyaknya di wilayah NTT ya, wilayah timur. Nah, itu nyambung tuh, Mbak, sama pertanyaan aku berikutnya gitu kan. Nah, Mbak Nika ini kan di Get Plastik sebagai sekretaris ya, sekretaris yayasan sekaligus yang mendampingi tim-tim pendampingan program yang ada di Get Plastik gitu, pemberdayaan gitu kan. Nah, itu kan pasti berkaitan sama background, berkaitan sama hal-hal yang sudah pernah dilalui. Itu apakah perjalanan-perjalanan yang sudah dilalui itu bertahun-tahun yang lalu itu ngaruh juga, Mbak, ke bagaimana mendampingi tim-tim yang ada di Get Plastik akhirnya gitu? Iya. Yang spesifik sih sebenarnya dibilang iya atau enggak, maksudnya gini, banyak pengalaman itu kan akhirnya kita punya frame ya, punya kerangka berpikir bagaimana masyarakat ini mesti di-treatment, bagaimana mesti mendampingi masyarakat ini kan. Nah, itu lebih ke sananya sih, pengalaman yang banyak pengalaman yang banyak pernah ada di masyarakat Kalimantan, di NTT, di Sulawesi gitu kan ya, itu ikut menjadi latar belakang kalau misalnya bersama teman-teman program pendampingan ataupun pemberdayaan mesti baca analisa sosialnya seperti ini gitu loh. Jadi lebih ke sananya gitu ya, sehingga itu menjadi apa ya, kayak semacam kemampuan soft skill kita membaca masyarakat seperti apa, karena pengalaman karena udah ada pengalaman jam jadinya terbangnya itu akhirnya untuk kalau misalkan orang awam kan masih ngeraba-raba ya, ini harus gimana, tapi dengan pengalaman itu tadi akhirnya mudah untuk mengarahkan. Oh bisa tuh nanti kayak gini, oh bisa mungkin nanti pakai cara Iya, secara pada umumnya kan masyarakat kita kan Get Plastik juga banyaknya bersentuhan pendampingan pemberdayaan sama masyarakat-masyarakat yang masyarakat-masyarakat desa juga kan ya, gitu. Nah, itu kan secara umum karakteristik masyarakat udah bisa kita baca. Misalnya kalau mau masuk ke masyarakat ini, oh kita ketemunya dengan siapa dulu? Oh iya. Cara ketemu dengan tokohnya bagaimana? Tokoh adatnya seperti apa? Apa yang mesti dilakukan pertama dulu? Nah, itu pengalaman itu yang menurut saya membuat cukup cukup pede untuk membersamai teman-teman yang di pendampingan. Terus yang lainnya juga jejaring sih, jejaringnya juga
jadi luas ya, gitu. betul. Kalau misalnya, oh ke sini dengan siapa, bisa berkontak gitu kan ya. Modal sosial ya nyebutnya itu ya, modal sosialnya juga cukup banyak gitu. Itu yang menurut saya, eee, bisa bersama teman-teman pemberdayaan Dan sama itu yang pendampingan. akhirnya juga bisa diadopsi oleh tim pendampingnya di program Jet Plastik ya, Mbak. Karena akhirnya, dari ilmu-ilmu yang dikasih mereka juga akhirnya punya pengalaman terjun ke lapangan, akhirnya mereka juga bisa sendiri tuh pada akhirnya untuk, memetakan Kan nggak bisa kayak dipungkiri ya, ilmu yang paling berharga itu adalah pengalaman. Iya betul klise sih, sekali. tapi dari perjalanan saya itu benar-benar yang Membuktikan. memang membuktikan gitu loh. Karena gini, kemampuan kepercayaan diri kita jadi muncul ya. Mau baru pertama kali datang ke kota ini aja misalnya, baru pertama kali datang ke wilayah ini, kabupaten ini, tapi karena kita udah terbiasa kerja di lapangan, berhadapan dengan masyarakat yang berbeda budaya, rasa percaya dirinya tinggi aja. Oh, mau ngomong dengan ini, mau bikin acara ini, Acara apa. gitu. Nah, itu yang menurut saya itu pengalaman Dan itu bisa paling itu berharga. dan dari satu hal pengalaman itu kita bisa terapkan ke banyak hal ya, Mbak. Kalau tadi kan Mbak Nika cerita dari NGO itu terkait sama budaya. Terus habis itu, dari background-nya sebagai dosen kan lebih ke masyarakatnya. Kalau kita di Jet Plastik lebih ke isu sampah dan lingkungannya. Itu bisa ternyata, bisa jadi satu kesatuan gitu loh, Relate juga kan. saling berkaitan. Karena dari satu hal yang kita tahu aja kita udah bisa tuh untuk, oh kalau mau, ngarahin soal ini seperti apa, ngarahin soal itu seperti apa. Karena nggak ada yang pakem sih ya, beda ya dengan kita misalnya mesin misalnya ya pasti kalau rusak ini bagaimana? Kalau sama masyarakat itu kan seninya itu loh. Makanya pengalamannya itu harus banyak. Ada aja gitu orang yang ini satu begini, entar satunya lagi begitu. Iya, Kalau gitu mesin kan. nggak ada, mesin udah on off-nya udah pasti gitu. Makanya mudah-mudahan teman-teman punya banyak pengalaman yang menurut saya, bahkan saya pun sendiri juga masih haus untuk belajar dengan pengalaman di lapangan. Pasti kan apalagi namanya manusia, namanya masyarakat nggak berhenti berubah, nggak berhenti berkembang gitu ya. Pasti akan selalu ada. Kalau kata anak sekarang ada aja gebrakannya gitu. Makanya yang pengalaman yang gini aja saya juga masih banyak belajar lah. Setiap masyarakat itu kan unik ya. Masyarakat manusia itu kan 4 tuh. Fleksibel, dinamis, unik, dan unpredictable. Coba bayang ada 4 hal yang ada di manusia gitu. sehingga seninya ngurusin manusia itu Luar biasa. Itu cuma satu orang ya. Satu orang ini udah apalagi ada 4. masyarakat kan. Iya, apalagi masyarakat ada banyak orang kita harus satu persatu gitu. Satu konsen lagi saya soal kain. Oke, apa tuh? Ini PR-nya pemerintah. Wah, oke. Nanti aku akan highlight ini ya berarti ya. Tahu hari batik? Hari batik ada, tapi Indonesia ada hari batik. Iya, ada hari batik. Tapi kenapa mesti hari batik gitu kan? Pasar Indonesia banyak. Ya kan? Jadi kalau di NTT sana kemarin saya ke Sumba, kalau hari batik ya mereka bingung, mereka nggak punya batik. Ya kan? Jadi sangat Jawa banget gitu kan ya. Kenapa pemerintah kepikirannya bikinnya hari batik? Kenapa bukan supaya keragaman ini terlingkupi semuanya? Kenapa bukan hari kain tradisional Indonesia atau mungkin hari wastra gitu bisa ya. juga ya. Ya sangat segmented kan, jadi kasihan gitu. Apakah kan semua mau dibatikkan? Sebagai orang Jawa aku nggak relate ya, karena kenalnya dari kecil batik. Jadi kalau hari batik nggak bingung gitu. Ternyata ada teman-teman ternyata ada teman-teman di wilayah lain. Akhirnya cuma batik kan ya sebagai wastra Indonesia. Nah itu ya itu jadi konsep juga. Ternyata pengakuan pun belum terjadi. Iya. Wastra-wastra yang lain. Oke, nanti aku akan highlight ini ya. Itu ya mungkin untuk editor ini nanti itu harus di highlight. Siapa editornya? Ini juga. Catatan itu karena selama ini nggak pernah kepikiran sampai ke sana gitu Mbak, karena kan kamu orang Jawa, coba main ke sono, kebingungan apa yang belum ada kesempatannya buat main ke NTT. Mungkin kalau aku main ke sana ada banyak hal yang wow ternyata gitu kan. Akhirnya gini, ketika hari batik itu terjadi
harinya itu tiba, di NTT itu yang mereka menerjemahkannya memang pakai tenun. Tapi kan berasa dong, gue punya tenun tapi kok dinamainya hari Hari batik batik gitu. gitu, Kan bukan hari kain. pengakuannya tidak menyeluruh. Itu yang menurutku Masih mulai perlu. dari dari hal yang ini aja itu udah nggak diakuin keberadaan teman-temannya Iya. di timur. Gimana dia mau lestari gitu kan, Iya. kan lebih sulit lagi ya. Bener. Oke. Tuh catatan, tuh highlight dari Mbak Nike tuh ya. Itu sebelum kita menutup ya, sebelum kita Iya. menutup podcast ini gitu kan. Ternyata mencintai Indonesia nih ada banyak bentuknya. Ya. Ada banyak sekali cara kita untuk bisa mengungkapkan gitu perasaan cinta kita kayak Mbak Nike. Sama lagu juga bisa nangis, sama kain itu cinta itu sama tenun gitu Bisa kan. healing. Kalau aku karena mungkin Kamu dari sama dulu apa? ya, sama batik kalau aku. Kamu sama batik. Iya, kalau aku sama batik sih, ke Indonesia tuh lebih ke batiknya gitu. Ada juga yang cinta sama Indonesia karena mereka lihat Indonesia tuh luas gitu. Ya mungkin itu tadi ya dari permukaan itu melihatnya Indonesia berbagai Nggak apa-apa sih budaya di permukaan, gitu. tapi coba didalamin gitu ya. Oke. Bicara soal kayak kecintaan terhadap tenun ya didalamin, oh ternyata ada pembedaan perlakuan dalam konteks Indonesia. Ada hari batik, nggak ada hari tenun gitu kan ya. Nggak ada hari apalagi wasra yang lain apa Iya, songket itu juga nggak ada, adanya hari batik doang gitu. Oke, gitu aja ya. Kita udah ngomongin panjang banget gitu soal apa-apa tadi semuanya gitu kan. Terima kasih Mbak Nike udah mau datang ke podcastnya Get Plastik. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang punya saran, ada yang punya ide, kalian bisa DM ke Instagramnya Get Plastik di @getplastik_id atau komen, nanti ini akan tayang di YouTube, jadi bisa komen juga di bawah. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore. Dadah.